Nah, ini kan kemarin ya perang Boshin, kemudian adanya Hanseki Hokang, Haihang Chikeng itu adalah beberapa keputusan yang diambil di perubahan di zaman pada restorasi Meiji. Terus adanya wajib militer kan kemarin disampaikan ya. Kemudian ada reformasi sistem pajak dan sebagainya. Dan pada akhirnya Jepang itu mengikuti perang-perang ya, terjun dalam perang. Salah satunya perang Sino-Japanese War yang pertama untuk merebut hak pendudukan Korea ya. Ini diawali pemberontakan petani Korea yang disebabkan ketidakpuasan terhadap pendudukan Jepang ya. Jadi Jepang kan sudah menduduki Korea pada tahun berapa? Ada yang tahu nggak? Jepang menduduki Korea pada tahun 1910 ya. 1910 Jepang mulai menganeksasi Korea ya. Dan itu artinya aneksasi itu dicaplok ya, wilayah Korea saat itu masih satu daratan dengan Cina ya. Itu menjadi seperti kekuasaannya Jepang ya saat itu. Nah, kemudian banyak sekali perjanjian-perjanjian ya, dan akhirnya sampai ke dalam aliansi Jepang-Inggris ya, di mana Rusia itu mulai ekspansi ke Asia Timur dan Jepang membuat aliansi sama Inggris lawan Rusia ya, untuk melindungi kepentingan Cina dan Korea ya. Nah, akhirnya perang Jepang-Rusia tahun 1905 meletus ya Minasang ya, bertujuan mendapatkan untuk rebutan wilayah Manchuria ya. Nah, perang ini berlangsung dalam jangka yang panjang ya. Nah, pada akhirnya ditandatangani oleh Jepang. Dimenangkan oleh Jepang ya. Ada juga perjanjian Portsmouth ini ya. Nah, Meiji di sini ya, Meiji ini sampai di tahun 1911 ya, di mana setelah Jepang menganeksasi Korea dan Republik Cina juga berdiri ya, di sisi lain Republik Cina berdiri tahun 1912, Jepang itu juga semakin pemerintahannya semakin bobrok ya sebenarnya saat itu, dan akhirnya muncullah seorang kaisar baru di zaman Taisho desu ya. Di zaman Taisho, kira-kira di zaman Taisho tahun 1911 desu 1911 ya. Coba nyimak ya, minasang ya. I desu ka? Suaranya kedengeran ya? Hai, oke. Zaman Taisho desu ne. Hai. Tahun 1911 sampai 1926 ya. Jadi kira-kira 12 tahun aja ya. 12-13 tahun lah ya, 13 tahun, 14 tahun ya. Selama itu Jepang masuk ke dalam namanya zaman Taisho desu ne. Hai. Nah, di sini ya, jadi kaisar yang pertama siapa namanya? Kaisar, kalau tadi kan Mutsuhito ya, kaisar siapa tadi namanya? Kaisar Meiji Mutsuhito. Sekarang kalau kaisar yang Taisho namanya siapa nih? Kaisar siapa namanya? Yoshihito Disney. Kaisar Yoshihito ini adalah penampakan dari penampakannya Kaisar Yoshihito ya. Nah, dia ini naik tahta sebagai kaisar Jepang yang baru dan dimulai zaman baru, yaitu disebut zaman Taisho ya. Jadi kalau kaisarnya ganti, nama tahunnya ganti seperti itu, yaitu dimulai pada zaman Meiji ya. Hai. Nah, jadi di zaman Taisho ini disebut juga dengan namanya demokrasi Taisho di sini ya, demokrasi Taisho. Apa yang disebut dengan demokrasi Taisho gitu ya? Jadi adanya pergeseran daya politik dari negarawan senior ya, atau bahasa Inggrisnya adalah statesman. Ini mereka adalah mantan samurai ya, mereka adalah para samurai sebenarnya ya. Negarawan senior, di sini kan kanjinya tua ya, genro. Genro itu adalah para negarawan senior ya. Itu mereka sudah mulai masuk ke parlemen Jepang ya. Jepang kan sudah mulai mendirikan parlemen ya di zaman Meiji, dan masuk itu ke partai-partai politik ya, seperti itu. Nah, istilah demokrasi Taisho ini dipakai untuk membedakan periode ini dari kekacauan abad Meiji dan separuh pertama abad Showa. Jadi kan sebelum Taisho ada Meiji di sini, setelah Meiji ada Showa, nah di tengah-tengah ada Taisho
ya, di mana Jepang ini di zaman Showa itu, awal Showa setelah Taisho berakhir, Jepang masuk ke militerisme ya, di mana Jepang banyak sekali perang-perang dengan dunia barat, negara barat, dan dia sudah mulai menguasai Asia ya. Nah, ada juga krisis politik ya, jadi terjadi krisis politik dalam setahun ini. Jadi tahun pertama berdirinya demokrasi Taisho ini ketika ada seorang tokoh ya, namanya, saat ini dia adalah genro juga ya. Genro adalah para negarawan yang tua ya, mereka bekas-bekas samurai, ini namanya Saionji Kinmochi ya, mencoba memotong aturan militer ya. Aturan militernya dia coba diatur gitu ya. Nah, menteri angkatan darat ini sampai mengundurkan diri ya saat itu, dan berdampak pada jatuhnya kabinet, namanya kabinet Rikeng Seiyukai, inilah nama kabinet ya. Kemudian nah di sini apa aja yang terjadi di zaman Taisho ya, bahwa ada kekacauan pada zaman ini. Sensei, maaf tadi saya putus. Jelek banget ya internet. Ya, oke, sorry. Ya, kedengeran yang sekarang? Kadang tadi Sensei. Tadi pas mulai ngomong yang Gendro itu udah mulai putus Sensei. Oh, udah mulai putus ya. Sorry. Oke. Ya, Gendro itu tadi adalah statement ya, para negarawan di sini. Negarawan salah satunya adalah namanya Saionji Kinmochi ya. Jadi negarawan-negarawan ini mereka itu masuk ke dalam parlemen ya, artinya mereka ikut pemerintah ya, masuk ke dalam kursi pemerintahan dan jadi perdana menteri ya. Mereka ini bekas-bekas samurai ya, Gendro ini ya, apalagi usianya juga sudah mulai tua ya, itu makanya disebut negarawan senior ya. Salah satunya si Saionji Kinmochi ini ya, masuk ke dalam pemerintahan menjadi perdana menteri ya, banyak sekali. Jadi kita lihat ciri khas dari pemerintahan zaman Taisho adalah perdana menterinya gampang gonta-ganti ya, banyak sekali ganti lagi. Jadi cuma usianya pendek-pendek, cuma 1 tahun 2 tahun ya, seperti itu ya. Nah, kedengeran ya suara saya ya? Kedengeran Sensei, kedengeran. Ya, oke. Takut banget saya ini internetnya ya. Jadi banyak sekali kekacauan pada zaman Taisho ya. Zaman Taisho itu pendek tapi banyak padat gitu ya, pendek tapi padat ya. Salah satunya adalah misalnya besarnya investasi pemerintah di dalam negeri dan luar negeri ya, di mana Jepang itu banyak sekali berinvestasi. Kemudian proyek-proyek pertahanan yang hampir menguras kas negara. Tapi sayangnya devisa untuk membayar hutang itu kurang, katanya seperti itu. Nah, para genro ini dianggap mencoba memotong aturan militer ya. Mereka ini genro tadi, para statesman ya, negarawan ini, para negarawan yang bekas-bekas samurai ini dianggap melawan militer ya, jadi memanipulasi kabinet. Mereka kan masuk ke dalam kabinet pemerintahan ya, jadi perdana menteri saat itu ya. Itu jadi terjadi banyak sekali kekacauan ya. Contohnya adalah ini ya, kabinet, namanya kabinet Rikeng Seiyukai. Dulu ada namanya kabinet Rikeng Seiyukai ya. Jadi tadi kan saya bilang ada krisis politik ya, krisis politik 1 tahun ini ya, di mana salah satu statesman atau negarawan genro ini namanya Saionji Kinmochi mencoba memotong aturan militer ya, dan sampai menteri angkatan daratnya itu saat itu sampai mengundurkan diri, dan berdampak pada jatuhnya kabinet Rikeng Seiyukai. Nah, kemudian ada juga tokoh ya di sini namanya Yamagata Aritomo. Ini adalah para statement ya, orang-orang genro, para negarawan tua yang dulunya adalah seorang samurai ya. Kalau kita lihat dari pakaiannya ya minasan, kita lihat ya pakaiannya di sini. Kira-kira apakah pakaian baju-baju dinas ini adalah baju khas Asia? Kira-kira baju apa ini minasan? Pas kaisar ya, kota mahkota gitu. Iya, betul sih kaisar. Iya, tapi dari apa? Maksudnya apakah ini budaya Asia kalau kita lihat baju-baju seperti ini? Ini dari seperti Kekaisaran Prusia bukan Sensei? Betul Eropa. sekali, iya, benar Oh, ya. iya. Tadi siapa yang jawab? Iya ya, makasih.
Prusia di sini. Prusia itu Jerman ya, bukan Rusia ya, Jerman. Di sini Prusia. Jadi Oh, iya. kan masih ingat ya bahwa di zaman apa itu kemarin mulai zaman Meiji di sini kan ada kemarin ada yang tanya ya Tiara Sang ya. Misi Iwakura di sini. Nah, misi Iwakura adalah para bekas samurai yang dikirimkan ke luar negeri, ke Jepang, ke Amerika ya. Dan mereka itu belajar banyak hal dari sana ya. Untuk apa? Untuk mengambil ilmu yang ada di barat ya. Nah, mereka itu sebagai simbol apa ya? Simbol supaya Jepang itu maju, itu peradaban Jepang itu maju itu dengan apa? Dengan meniru Eropa, mati-matian meniru negara barat untuk memajukan negaranya. Jadi maju itu negara beradab, negara beradab ya. Negara beradab itu artinya adalah mengikuti Barat ya, mengikuti Eropa dan Amerika ya, mengikuti Eropa dan AS. Makanya ada kemarin dikirim ke sana ya. Buat apa? Buat mencuri ilmu, ngambil ilmu nanti dipraktekkan di Jepang. Dan itu mati-matian ya, nggak hanya ilmunya saja, tetapi pakaiannya juga ditiru, undang-undangnya ditiru ya. Jadi apa yang di bawah ya, jadi ilmu-ilmu dari barat gitu ya, ilmu-ilmu dari barat, dan bahkan nggak hanya ilmu saja, tetapi cara hidup gitu ya, pola hidup itu ditiru juga ya, pakaian juga termasuk ya. Kalau Minasang menyadari ya bahwa seifuku itu apa sih Minasang? Seifuku? Seragam itu saja mengikuti Eropa deh. Kalau kita lihat, iya seragam Barat kan, iya kan? Itu kan apakah seragam Asia? Itu kan niru Barat banget ya di situ ya. Misalnya pakaian ya, nggak hanya seragam ya, ini juga sama, seragam pemerintahan juga sama kan. Ini lihat dari Kekaisaran Rusia, Jerman ya, kelihatan banget ya kalau Jepang itu mati-matian pengen niru Barat, demi dianggap beradab dia harus mengikuti Barat ya. Jadi Barat itu sebagai sebagai inilah cerminnya itu di Barat gitu ya. Sampai baju-bajunya mirip kan kalau kita lihat ya. Jadi baju-baju Barat ini ditiru oleh Jepang ya. Ini juga sama ya. Jadi para perdana menteri itu saat itu melakukan jiplak, mati-matian dijiplak, semuanya jiplak. Nah, salah satunya misalnya Yamagata Aritomo ini ya, dia ini juga mengusulkan adanya Undang-Undang Dati 2 Prusia, Undang-Undang Dati 2, jadi kayak dia mengusulkan sebuah undang-undang untuk perbaikan parlemen gitu ya. Jadi itu juga diambil dari Jerman ya. Undang-undang ini diadopsi dari undang-undang Eropa. Ini salah satunya adalah Yamagata Aritomo ya, salah satu tokoh ya, undang-undang dari Jerman. Seperti itu ya. Jadi di zaman Taisho ini ya, jadi dari pakaian, pola pikir itu sudah banyak terpengaruh Barat. Tidak hanya Taisho, dari zaman Meiji sudah masuk ya, seperti itu. Nah, kemudian ada juga namanya Katsura Taro. Di sini Katsura Taro dia ini juga sampai diangkat sebagai Perdana Menteri itu sampai 3 kali di sini. Dan ini membuat rakyat ini menuntut diakhirinya permainan politik para gendro. Kan tadi para gendro ini, para negarawan itu kan kayak semacam mempermainkan politik gitu ya, di punya aturan sendiri, pengen punya pemerintahan sendiri, itu yang bikin bikin banyak yang nggak suka gitu ya. Makanya kenapa ciri khas dari ciri khas zaman pemerintahan zaman Taisho ini adalah PM-nya gonta-ganti ya. Perdana Menterinya masa jabatannya pendek. Karena banyak banget perebutan kekuasaan. Ya, jadi kayak
banyak kerusuhan juga saat itu ya. Nah, ini kebanyakan. Nah, ada yang tahu nggak kalau Perdana Menteri di Jepang itu ya zaman dulu itu punya singkatan-singkatan dari Barat. Apa tuh Minasan kira-kira singkatan dari Barat? Kalau misalnya yang kita tahu apa sih contohnya? Contohnya apa kalau yang singkatan apa sih namanya? Dari Barat kayak ini loh. Panggilan gitu lah, misalnya apa sih kalau di Inggris itu misalnya kalau orang di itu apa namanya? Nickname Sensei. Hai, Nickname. gimana? Iya, nickname, bukan nickname sih, lebih kayak panggilannya siapa misalnya. Iya, nickname misalnya Sir Disney, Sir siapa gitu ya. Ada juga seperti Duke ya, Duke kerajaan di Inggris itu loh, Duke. Terus misalnya kalau perempuan kan ada Duchess ya, Sir Duke. Nah ini orang-orang ini dulu punya nama panggilan Inggris ya, seperti Duke. Terus ada siapa ya namanya, saya lupa ya. Panggilan Inggris itu loh, kayak yang di ya seperti itu. Coba Minasang cari deh apa aja sih yang misalnya apa namanya Duke, terus nggak tahu, ada yang tahu nggak namanya apa tuh? Pokoknya mereka dapat gelar gitu ya, maksudnya gelar, biasanya gelar kebangsawanan ya, gelar kebangsawanan ya, seperti Duke, terus ada apa namanya, terus Duchess gitu dah, Duchess ya, banyak sekali ya, mereka dapat gelar seperti itu ya. Nah, ini adalah para genro yang berubah-ubah ya. Ini saking perdana menterinya banyak sekali ya, misalnya ada Yamamoto Gombe contohnya ya, dia itu di tahun 1913 ya, kan baru ya, itu menggantikan Katsurataro sebagai Perdana Menteri Jepang ya. Nah di tahun 1914-nya si Okuma Shigenobu ini sebelah kanan ini diangkat sebagai Perdana Menteri sebagai pengganti Yamamoto. Jadi banyak sekali apa namanya gonta-ganti terus ya, setiap tahunnya itu ganti kayak gitu ya. Banyak sekali perselisihan ya, permainan politik dari para genro ya. Nah, para genro ini adalah pendiri-pendiri universitas terkemuka di Jepang ya. Di antaranya adalah, ada yang tahu universitas ini? Ada yang tahu nggak? Waseda kayaknya pernah dengar ya. Apa yang Minasang pernah dengar nih kira-kira? Nama-nama kampus terkenal yang Minasang pernah dengar. Ya, Takushoku. Waseda, Takushoku ini sama Unsada ya. Punya apa jalinan kuat ya, Takushoku, Waseda, Ritsum. Ini adalah universitas-universitas yang didirikan oleh para genro ya. Tadi itu para bekas samurai. Ya, universitas yang sangat terkenal ya, sangat bergengsi, prestisius, isinya orang-orang pinter ya. Apa namanya? Risetnya juga sangat hebat ya, di Jepang juga sangat terpandang ya. Ini mereka yang mendirikan ya para negarawan tersebut ya. Nah, sementara di belahan dunia lain ini ya, tidak hanya di Jepang ya, ada apa sih di tempat lain gitu ya, bahwa di India ya di tahun yang sama jatuhnya Kekaisaran Mughal ya, yang didirikan oleh keturunan Mongol Empire tahun sekian. Nah, yang memerintah India sampai India menjadi koloninya Inggris ya. Kemudian di Cina ada runtuhnya kekuasaan dinasti Qing dengan ditandai kemunculan namanya Jenderal Yuan Shikai ini ya. Ada juga di sana di Asia Eropa itu, ada di timur ya, di mana di Turki ya, Kekaisaran Ottoman ini runtuh juga di tahun 1911 ya, sekitar di zaman Taisho ini ya. Kemudian di tahun 1914 kira-kira ada apa ya Minasang? 1914 yang Minasang pernah. Hanya satu Sensei. So, di sini 1914 ya, sekitar 1914 sampai 1918 ya. Ini adalah Perang Dunia yang pertama ya, 4 tahun saja ya. Nah, ini pemicunya apa sih, pemicu dari Perang Dunia I, Minasang? Pemicunya apa? Ada apa tuh di sini? Terbunuhnya Pangeran Franz Ferdinand kan sih? Iya, terbunuhnya Franz Ferdinand ya.
sebagai pangeran Austro-Hongaria di Serbia. Itu yang memicu peperangan antara Austria dan Serbia, ya. Dan kemudian membesar di seantero Eropa menjadi Perang Dunia Pertama, ya. Nah, kira-kira Jepang ikut atau enggak tuh? Nah, di sini Enggak, ada faedah. Sensei. Enggak ikut ya? Ikut apa enggak ya Enggak. kira-kira ya? Sebenarnya kelihatannya nggak ikut ya, tetapi sebenarnya dia ada. Jepang itu kelihatannya memang nggak ikut campur ya PD1, PD2 aja, tapi PD1 pun sebenarnya Jepang itu ada ya. Jepang itu sebenarnya dia sekutunya Inggris ya saat itu ya, di mana Inggris ini telah menyatakan perang terhadap Austria, Jerman, dan Ottoman saat itu ya. Dan Jepang ini menduduki Qingdao. Tadi ada di video ya, di Qingdao itu di Cina ya, di mana Jepang kan sudah mulai masuk ke Manchuria di sini, masuk ke Cina untuk punya pengen menguasai wilayah itu, mencaplok wilayah Manchuria ya. Meskipun nanti perang Manchuria Jepang itu, insiden Mukden itu nanti baru tahun 1931 ya, tetapi sebenarnya sebelum itu sudah ada rangkaian yang menuju ke arah itu ya. Nah, Qingdao ini sebenarnya koloninya Jerman yang ada di Cina ya. Itu ternyata Jepang berhasil menduduki itu. Nah, serta Jepang juga menduduki beberapa pulau di Pasifik ya, seperti yang ada di pulau-pulau kecil-kecil yang ada di antara utara Indonesia dan selatannya Jepang ya di situ ya. Jadi sebenarnya ada sedikit peran Jepang di dalam Perang Dunia I ini ya. Mana ya tadi ya? Ya, jadi Perang Dunia I itu kan perang antara negara-negara yang ingin mendapatkan negara jajahan ya dengan kekuatan militer ya. Nah, perang-perang antara pihak negara yang membentuk aliansi itu terdiri dari Jerman, Austria, dan Turki, gitu kan? Jerman, Austria, dan Ottoman itu maksudnya Turki ya. Dengan pihak sekutu ya, dengan pihak sekutu yang terdiri dari Rusia, Inggris, Prancis ya. Sekutunya yaitu Rusia, Inggris, dan Prancis ya. Mereka lawan ini si Perang Dunia I ya, Austria, Jerman, Ottoman vs ini ya. Nah, Jepang ini ikut terlibat dalam perang. Alasannya apa? Karena ada aliansi Jepang-Inggris itu ya. Jadi aliansi Jepang-Inggris. Aliansi Jepang-Inggris. Jadi sambil nginget-inget sejarah di zaman SMA ya, mungkin nggak sepadat ini ya. Jadi aliansi Jepang-Inggris ini membuat Jepang ini ikut terlibat dalam perang ya. Dan menduduki Qingdao itu tadi ya. Qingdao itu wilayah di Cina itu yang terletak di semenanjung Shandong di Cina dan diduduki oleh Jerman. Saat itu diduduki Jerman ya. Tetapi kan Jepang sama Inggris kan masuknya sekutu ya, Inggris itu ya. Nah, Jepang Inggris ini melawan si Jerman itu gitu ya. Menduduki Qingdao, padahal Qingdao itu aslinya adalah diduduki Jerman ya. Jadi sebenarnya Jepang itu ikut dalam Perang Dunia. Kelihatannya nggak ikut, tetapi sebenarnya dia di belakang ada kayak gitu ya. Nah, seperti itu ya, sejarah mungkin kita banyak yang kita nggak tahu kalau kita nggak belajar ya. Nah, akhirnya Jepang ini menuntut hak dan keuntungan di semenanjung Shandong tadi itu yang ada Qingdao-nya itu yang dipegang oleh Jerman ya, serta perpanjangan batas waktu hak untuk mendapat manfaat dari perusahaan kereta api Manchuria Selatan. Jadi Jepang itu kan sudah mulai membangun kereta ya, jalur kereta di Manchuria Selatan yang pada akhirnya nanti menjadi insiden Mukden di tahun 1931. Nah, Jepang ini memaksakan Cina untuk menerima sebagian besar tuntutan tersebut. Nah, tuntutannya ada 21 ya, minasang ya. Namanya Taika Nijui Kajo Yokyu. Nijui itu berapa sih? Nijui Kajo. Iya. Nijui 21. Maksudnya 21 ya. Nijui itu 20 ditambah Nijui itu 1 ya. Nijui Kajo ya. Nijui Ka ini di sini maksudnya bacanya ya. Taika Nijui Kajo Yokyu. Ini 21 tuntutan. Jadi apa sih yang disebut tuntutan 21 tuntutan itu ya? Seperti ini gambarnya tadi ya, 21 demands Japan versus China ya. Ya, jadi di mana
tuntutan ini dibuat selama Perang Dunia Pertama yang tadi itu ya, oleh Kekaisaran Jepang di bawah Perdana Menteri Okuma Shigenobu. Masih ingat ya tadi ya, ada nama Okuma Shigenobu ya. Okuma Shigenobu adalah seorang apa tadi? Seorang statesman, negarawan, adalah bahasa Jepangnya apa? Apa tadi? Genro. Genro. Genro desu ne. Genro Genro. ya. Genro adalah para negarawan ya, negarawan senior. Nah, ro ini kan artinya tua ya, negarawan senior ini mereka kan berkuasa ya, karena menjadi perdana menteri saat itu ya, ikut apa ya namanya, ikut dalam pemerintahan ya. Jadi pada kekuasaan pemerintahan si perdana menteri Okuma Shigenobu ini, dia membuat rangkaian tuntutan itu 21 kepada Cina, dikirim ke pemerintah Republik Tiongkok ya saat itu pada tanggal 8 Januari 1915 ya. Nah, tuntutan ini sangat memperluas kontrol Jepang atas Manchuria ya. Diingat-ingat ya bahwa Jepang itu kan punya tanah jajahan ya di Manchuria, di Cina ya. Dan ekonomi Tiongkok. Jadi Jepang ini pengen kontrol wilayah Manchuria dan ekonomi Tiongkok. Nah, itu ditentang oleh Inggris dan Amerika Serikat. Ya. Nah, dalam penyelesaian akhir ini Jepang mendapatkan sedikit tetapi kehilangan banyak pamor dan kepercayaan di Inggris dan Amerika Serikat. Seperti itu, ya. Nah, orang-orang Tiongkok ini menanggapi dengan boikot nasional ya, boikot nasional produk Jepang ya. Nah, ekspor Jepang ke Tiongkok sampai turun 40%. Nah, Inggris ini telah terhina dan tidak lagi percaya pada Jepang sebagai mitra. Jadi tadinya kan Jepang sama Inggris tadi bersatu ya, aliansi Jepang-Inggris ya, untuk mendapatkan tadi, akhirnya Jepang berhasil mendapatkan tanah jajahan di Qingdao ya, di Cina yang bekasnya Jerman ya. Nah, apa namanya? Nah, dengan Perang Dunia Pertama tadi itu yang sedang berlangsung ya, ini kan masih berlangsung ya, 1915 ya, 1914 kan, PD1 kan 14 sampai 18 ya. Nah, posisi Jepang ini cukup kuat ya, dan Inggris itu malah justru semakin lemah karena dia sudah lepas dari Jepang, maksudnya tidak beraliansi ya. Nah, namun demikian Inggris dan Amerika memaksa Jepang untuk membatalkan tuntutan kelima. Jadi nanti minasan lihat sendiri apa saja tuntutannya ya, ada 21 pasal gitu ya. Tuntutan kelima yang akan memberikan Jepang ini sebuah langkah yang cukup besar kepada kontrol atas ekonomi seluruh Tiongkok dan mengakhiri kebijakan pintu terbuka. Jadi coba dicari nanti apa itu kebijakan pintu terbuka gitu ya. Nah, Jepang akhirnya memperoleh 4 tuntutan pertama ya. Tadi kan ada banyak tuh, yang 5 kan tadi Inggris sama Cina pengen kayak jangan sampai ya tuntutan kelima ya. Nah, memperoleh 4 tuntutan pertama dari tujuan dalam perjanjian dengan Tiongkok ya. Jadi jangan lupa ya bahwa Jepang itu secara garis besar mereka menjajah Cina ya. Menjajah Cina banyak sekali perang ya, perang Jepang-Cina, kemudian insiden-insiden yang melibatkan misalnya pengeboman kereta, jalur kereta Manchuria dibom ya, itu sama Jepang ya. Itu menuduh ya. Kiranya Cina yang melakukan, padahal yang melakukan adalah Jepang ya, lempar batu sembunyi tangan. Nah, itu kejam sekali ya kalau kita lihat ya bahwa penjajahan Jepang itu nggak cuma Indonesia saja, Cina juga, Korea juga dijajah oleh Jepang ya, setelah aneksasi tahun 1910 ya. Masih pada kedengeran ya suara saya ya? Aman ya? Ideska? Sensei. Ya, Masih aman ya. Sensei. Masih. Sementara tadi kan ini zaman Taisho ya, 1912 sampai 1926, masih beberapa di belahan lain juga terdapat pergolakan besar di negara lain. Contohnya di Rusia tahun 1917 ya. Rusia itu ada namanya, bukan perang Rusia Ukraina ya, tapi adanya revolusi besar-besaran. Revolusi apa ya namanya ya? Ada yang tahu? Revolusi Rusia tahun 1917 namanya apa? Saya lupa tiba-tiba. Revolusi apa? Minasang coba di googling, bantu cari. Revolusi apa ya? Revolusi? Apa nih suaranya mana nih? Revolusi? Revolusi Rusia ada sebutan nih? Ya, ada Bolshevik di sini. Nah,
Revolusi Rusia Bolshevik, 17. Bolshevik. Iya, iya betul ya, namanya adalah Revolusi Bolshevik kan ya. Bolshevik betul kan ya? Iya. Bolshevik. Saya lupa tiba-tiba ya. Ya, Revolusi Rusia Bolshevik tahun yang benar, 17 ya. Bolshevik Iya Revolution. benar ya, Bolshevik. Saya Revolusi. lupa juga. Hai. Revolusi Bolshevik di Rusia di tahun itu 1917 ini ada hubungannya sebenarnya sama Jepang ya. Terjadi revolusi besar yang melahirkan negara komunis pertama di dunia. Namanya apa ya? Negara komunis pertama dunia sebelum jadi Rusia. Negara apa, Minasan? USSR Sensei. Iya, Uni Soviet. USSR ya. USSR ya. Ini Uni Soviet. Disini singkatannya ini nama resmi dalam bahasa Inggris USSR lalu Uni Soviet, di mana Rusia besar sekali ya. Sekarang dipecah aja masih besar ya. Tapi katanya apa ya? Nah, di Rusia banyak cewek ya, lebih banyak ceweknya daripada cowoknya katanya. Kalau mau migrasi ke sana tuh ya, kalau Minasang. Ya. Gede banget ya Rusia itu ya. Jangankan Uni Soviet dulu, Rusia sekarang sudah dipecah aja masih besar ya, tetapi ketimpangan penduduknya juga ada ya. Wilayahnya besar, tapi penduduknya pun juga nggak sebesar wilayahnya, jadi masih banyak yang kosong ya. Revolusi di sini akhirnya lahirlah Uni Soviet saat itu ya. Nah, Jepang ini di bawah pimpinan Lenin ya saat itu ya. Nah, ada nggak sih hubungan antara revolusi ini dengan Jepang gitu ya? Apakah Jepang ikut-ikutan ya? Ternyata lagi-lagi Jepang ikut campur ya. Jepang itu ikut juga di situ ya. Jadi Jepang itu ada di namanya tahun 1918 ya di sini ya nanti ya. Jadi Jepang pasca Perang Dunia I ada apa sih? PD1 tadi ya. Jadi pemulihan ekonomi yang pertama ya. Ekonomi Jepang mulai pulih ya setelah Perang Dunia I berhenti ya. Tadi kan Jepang meskipun secara langsung tidak ikut, tetapi dia di belakang layar dia ikut ya. Nah, si Saion Jikimochi yang tadi itu ya, si pendiri Universitas Ritsumeikan itu dia genro ya, menghadiri perjanjian Versailles ya, Versailles di sini bahasa Jepangnya ya, ada komiknya Versailles. Nah, pada akhir perang yang berkuasa penuh untuk Jepang, perjanjian ada di Perancis ini ya, dan berhasil melindungi hak-hak Jepang atas wilayah di Cina yang diperoleh selama perang ya. Masih ingat ya, Jepang itu kan menguasai Manchuria, di sini membangun jalur kereta bawah tanah kereta di Rusia, di Manchuria. Manchuria itu kan Cina Rusia ya, antara Cina dan Rusia, Cina Utara itu ya. Nah, Jepang itu punya banyak panjang sekali jalur itu ya. Nah, dengan adanya perjanjian Versailles ini, Jepang ini berhasil melindungi hak-haknya sendiri atas wilayah Cina ya, tanah-tanah jajahan, tanah aneksasi itu ya. Nah, tetapi di situ sementara permintaan luar negeri ya untuk industri ringan dan berat ini meningkat ya, Jepang itu kan sudah mulai maju ya saat itu ya, sudah mulai industrinya itu mulai ini. Nah, harga beras ini melonjak biasanya. Jadi ada di dalam sejarah Jepang ini sangat terkenal ya, harga beras melonjak karena penumpukan oleh pedagang mengantisipasi permintaan lebih lanjut diakibatkan oleh revolusi Rusia ya. Jadi barusan tadi saya bilang, adakah hubungan antara revolusi Rusia dengan Jepang? Ada sekali ya. Revolusi Rusia tahun 1917 tadi ya, revolusi Bolshevik, lahirnya Uni Soviet ya. Itu ternyata ada hubungan dengan Jepang, di mana di Jepang ada yang namanya kerusuhan beras di sini, kerusuhan atau huru-hara beras. Coba minasan sambil cari ya. Huru-hara beras di tahun 1918 ya, itu kan masih zamannya revolusi nih ya, masih revolusi Rusia masih nyambung ya tahun 1918 ya. Ya, nah apa sih yang dimaksud huru-hara beras ini? Huru-hara beras bahasa Jepangnya itu kome sodo ya. Kome apa sih artinya kome? Kome? Beras. Kome kan beras, betul. Kome kan beras. Sodo itu kerusuhan, kome sodo, kerusuhan beras. Nah, kenapa kok bisa terjadi kerusuhan beras ya? Bahwa karena adanya isu bahwa tentara Jepang itu mau dikirim ke Siberia. Tentara Jepang dikirim ke Rusia. Oh, ada isu kayak gitu tuh, serdadunya mau dikirim. Nah, of course kalau mengirim serdadu kan pasti negara pasti akan kasih bekal ya, kasih yang terbaik lah, kasih ransum, kasih bekal supaya serdadunya tetap hidup ya. Jadi
dan benar bahwa Jepang itu mengirim, pada akhirnya serdadu Jepang itu dikirim ke Siberia, ya, pergi perang ke Siberia. Mereka pergi perang. Nah, harga beras ini mengalami kenaikan parah karena dilakukan penimbunan, ya. Jadi ditimbun, ya, serdadu ke Siberia nih, serdadu ke Siberia, ya. Nah, beras ini kan sebagai bekal, ya, beras sebagai bekal. Berasnya jadi mahal. Berasnya ditimbun, ya. Kita kalau misalnya ada apa-apa nih, jangan sampai terjadi, ya, ada penimbunan nih beras, bahan pokok gitu, ya, ditimbun. Akhirnya akibat dari penimbunan ini harganya jadi mahal dong, ya. Bayangin aja, orang saat itu masih negaranya masih baru berdiri, masih kocar-kacir, masih kacau, ya. Berasnya ditimbun, akhirnya harganya mahal banget, ya. Nah, akhirnya dengan untuk akhirnya dilakukan penimbunan itu dengan mengantisipasi kenaikan harga beras. Para istri nelayan, ya, di prefektur Toyama, ya, itu menyerbu toko-toko beras, ya. Ibu-ibu istri nelayan di ibu-ibu istri nelayan di prefektur Toyama, ya, terutama, ya, awalnya di Toyama, ya, di Jepang tengah bagian utara, ya, ini menyerbu toko beras. Toko beras ini diserbu, akhirnya berasnya dicuri semua, soalnya nggak jelas. Soalnya kayak, mana nih kok berasnya mahal, ditimbun lagi, ya. Jadi kan mau makan apa? Kalau keluarganya mau dikasih makan apa, ya. Akhirnya mereka menyerbu toko beras, ya. Dan pada akhirnya kerusuhan ini nggak hanya terjadi di Toyama, tetapi sampai Zengoku, seluruh Jepang, ya, menyerbu toko beras. Jadi terjadi kericuhan dan kerusuhan, ya. Jadi sangat kacau, makanya disebut dengan Komesodo. Ini gara-gara serdadu Jepang isunya mau dikirim ke Rusia, dan memang benar, ya, dikirim ke Rusia, ke Siberia. Nah, Nah, pada akhir PD1 ini, ya, ketika permintaan dunia kembali normal, ya, dunia meminta produk-produk dari Jepang ini, surplus produksi ini menyebabkan meningkatnya stok dan memberi tekanan pada bisnis perusahaan, ya. Nah, bertentangan dengan harapan ini, resesi ekonomi dipercepat setelah perang, ya. Resesi ekonomi ini semakin cepat setelah perang ini, ya. Jadi ngedrop, ya, ekonomi Jepang ngedrop. Nah, sebagai negara kepulauan, Jepang ini dihadapkan pada dilema, ya, bahwa produsennya harus sangat bergantung pada pemerintahan dari luar negeri, pada permintaan dari luar, ya. Jadi untuk menstabilkan pasar, Jepang ini telah merencanakan untuk mencaplok semenanjung Korea dan maju ke Cina, ya, bayangin, ya. Jadi apa sih tujuannya Jepang menganeksasi Korea? Karena dia memang untuk menstabilkan pasar salah satunya, ya, karena memang sedang jeblok, ya. Nah, namun orang-orang Cina ini memprotes kebijakan ini, dan tahun 1919 memimpin boikot massal produk Jepang yang berkembang menjadi gerakan 4 Mei Disney. Jadi boikot massal produk Jepang, ya, menyerukan reformasi politik, ya. May 4th, ya. Kayak Star Wars, ya. Gerakan 4 Mei Disney. Nah, yang ini kemudian ketika revolusi dimulai tadi, ya, 1917 ini, Jepang bergabung dengan gerakan anti komunis oleh kekuatan barat dan mengirim tentara ke Siberia tadi itu, ya, mengirim tentara ke Siberia. Tetapi 4 tahun kemudian, sekitar tahun 1912, dipaksa untuk mundur oleh tentara revolusioner, ya. Sudah mundur saja, ya. Jadi di belakang pengiriman pasukan ini ada rencana Jepang untuk memperluas kepentingannya ke Siberia serta Cina. Tadi kan lahir, ya, revolusi Bolshevik, lahir Uni Soviet. Nah, Jepang ini mau ikut-ikutan ke sana, ya, ikutan ke Siberia. Si serdadu Jepang ini dikirim ke sana, ya. Terus kemudian tadi isunya adalah berasnya itu nanti berasnya ditimbun untuk keperluan ransumnya para serdadu. Timbullah ibu-ibu itu menjarah toko beras yang disebut Komesodo, ya. Nah, ngapain Jepang itu ikut-ikutan ke Siberia, ya? Of course, untuk memperluas kepentingannya di Siberia serta Cina, karena dia punya tanah jajahan di situ, ya.
Jadi melihat ekspansi asing untuk menyelesaikan masalah ekonomi dan mempertahankan pasar menjadi dorongan utama kebijakan Jepang hingga Perang Dunia II. Sampai dengan Perang Dunia II yaitu tahun 1939 mulainya ya sampai 1945 di mana Jepang kalah perang. Jepang ini mempertahankan pasar dengan seperti itu ya, mencaplok tanah-tanah jajahan ya. Hai, komesodo desu betul seperti itu ya. Hai, kalau minasang berminat dengan sejarah banyak sekali ya peristiwa sejarah yang kita tuh nggak tahu gitu ya. Ada nggak sih dulu kan mungkin awal-awal aja ya kita belajar Perang Dunia I, Perang Dunia II, tapi di balik itu ternyata Jepang ikut serta. Di balik itu ternyata Jepang itu udah berkawan sama Barat tuh zaman kita belum perang aja Jepang sudah ikut-ikutan Barat gitu ya. Seperti itu. Hai, ya. Kayak gitu. Terus nah di tahun itu 1922 ya selesai ya. Tahun 1923 kira-kira ada apa nih minasang? Ada yang bisa baca ini apa nih bacanya? Di kantor. Iya, kanto apa? Kanto? Bisa baca kanto aja. Kanto Daishinsai, ini. Hai. Kanto Daishinsai ya. Kanto itu maksudnya apa sih kanto itu? Kira-kira wilayah apa saja yang masuk? Iya, wilayah apa aja tuh? Wilayah apa? Osaka atau Kansai? Kansai? Ya, Kansai lawannya Kanto ya. Kalau Kanto berarti apa saja Kanto kira-kira? Di daerah ya Tokyo, Yokohama, di sini daerah timur ya, jangan lupa bukan Osaka dong, Osaka beda lagi. Kalau Osaka jatuhnya Kansai di sini. Tokyo, Yokohama, Chiba gitu itu kan bagian Kanto di sini. Nah, itu ada tahun 1923 ya. Nggak ada angin, nggak ada apa, tiba-tiba ada terjadi Kanto Daishinsai di sini. Shin di sini maksudnya mewakili apa sih Shin ini? Mewakili apa minasang? Gempa. Mewakili Jishin di sini. Hai. Ya, ini kan Shin-nya Jishin di sini. Shin-nya Jishin di sini. Dai berarti besar sekali. Sai itu bencana gempa bumi dahsyat Kanto ya, gempa bumi Kanto. Wazawa ya. Iya, Wazawai di sini. Betul ya, Wazawai. Gempa bumi Kanto ini di sekitar tanggal 1 September 1923 ya, 1923 ya. Mungkin kakek nenek buyutnya udah lahir ya, zaman kakek buyut dulu ya. Kakek nenek buyutnya 1923 ya. Nah, ini adalah salah satu gempa bumi yang sangat dahsyat ya. Selain kemarin yang tahun 2011, gempa biasanya yang paling notable itu 1923 ya, gempa-gempa besar Jepang ya. Kalau gempa kecil mah Jepang udah biasa ya. Gempa besar ini 1923, kemudian 1995 ya di Kobe ya, di Awaji Daishinsai ya, Kobe, di sekitar Kobe itu 1995 Januari ya, yang ini September, kemudian yang kemarin ada yang masih ingat bulan apa? Yang 2011 yang tsunami itu? Ada yang tahu nggak? Masih ingat nggak tanggal berapa? Tanggal berapa Minasan? Lupa ya. 11 Maret biasanya. Jadi kalau ada tulisan 11.3. 2011 ya, saya masih kuliah dulu ya, seumuran Minasang. 11 Maret 2011 ini gempa tsunami yang kemarin yang di daerah mana ya? Daerah mana Minasang? Tohoku bukan ya? Ya, betul Tohoku di sini. Tohoku Sendai, wilayah Sendai Iwate ya. Tohoku Daishinsai. Itu ada tsunami-nya ya, itu sangat dahsyat ya. Memporak-porandakan ya. Memang daerah situ memang daerah rawan gempa ya, daerah Tohoku itu rawan sekali gempa ya. 11 Maret. Jadi kalau Minasang lihat ada tulisan Juichi Tengsang 11.3 ini maksudnya adalah gempa Tohoku ya. Nah, gempa bumi Kanto di tahun 1923 ini sangat-sangat merusak, destruktif sekali ya. Bayangin saja nih foto-fotonya seperti ini ya. Ini di Tokyo, di Nihonbashi ya, di mana sekarang kotanya amat sangat modern ya. Ini dulunya kayak gini ya. Porak-poranda ya. Apa yang bikin dia itu sangat besar ya? Karena
kalau nggak salah gempa ini terjadi di siang hari di saat orang-orang tuh makan siang. Makan siang kan butuh makan ya, butuh kompor. Biasanya bayangin aja kompor lagi nyala semua, gempa, biasanya kebakaran hebat. Jadi sudah lagi nyalain kompor, goyang semua ya, akhirnya ledaklah gitu ya. Gempa ditambah kebakaran, ditambah sayang sekali anginnya juga ikut berhembus, jadi udah kacau balau sekali ya, bentuknya seperti ini. Jadi tidak hanya gempa tetapi juga kebakaran ya, sangat hebat di tahun itu ya. Jadi terjadi gempa bumi yang besar ya, cukup besar sekali ya, 7,9 ya, hampir 8 skala Richter ya, meliputi Tokyo, Kanagawa, Chiba dan sekitarnya di sepanjang Teluk Tokyo dan Laut Sagami di bawah Yokohama ya. Nah, ini adalah fenomena paling destruktif dalam sejarah Jepang ya, selama 1 abad terakhir ya. Total hilang dan meninggal ini sekitar ratusan ribu jiwa ya. Nah, dari reportase salah satu koran bahasa Inggris di Jepang saat itu, namanya Japan Chronicle ini, korban tewas akibat reruntuhan bangunan, ini akibat reruntuhan bangunan saja ya. Itu di pabrik kapas, kemudian ada 600 pekerja di Biro Monopoli Tembakau, ada juga 250 pekerja bangunan di gedung Naigai, dan 300 siswi sekolah kerajinan Hitotsubashi ya. Tapi katanya yang paling ofisial sih sampai ratusan ribu jiwa yang terkena dampak dari gempa bumi Kanto. Di sini Kanto Daishinsai tahun 1923 di zaman Taisho ya, tetapi zaman Taisho masih tetap berlanjut sampai 3 tahun berikutnya ya. Di mana gempa Kanto ini tadi memakan 100.000 jiwa tadi ini ya. Nah, dalam rangka membangun kembali mental rakyat Jepang ya, Jepang sedang negaranya sedang mulai dibangun, kok malah kena gempa. Jadi luar biasa porak-poranda ya. Mental rakyat Jepang sangat-sangat terganggu ya saat itu ya, terpuruk sekali ya, bahwa banyak orang masih miskin, masih belum bisa dapat pekerjaan yang layak, ditambah gempa bumi ya. Nah, penguasa Jepang itu waktu itu berpijak pada ide-ide ultranasionalis. Ide ultranasionalis berarti sayap kanan ya, karena kalau di dalam politik istilahnya sayap kanan dan sayap kiri ya. Jepang itu gempa di dengan kondisi yang seperti itu, porak-poranda, mentalnya juga terpuruk ya, kehilangan tempat tinggal, kehilangan keluarga, kehilangan pekerjaan ya. Akhirnya penguasa Jepang saat itu seperti menguatkan ide-ide ultranasionalis. Nasionalis kan artinya cinta tanah air gitu ya, nasionalis ya. Nurut sama pemerintah, nurut sama penguasa. Tapi ultra ya, ultra dalam arti sangat ya ekstrim di sini, yang mengagungkan ketundukan kepada kaisar, ketundukan terhadap kekaisaran ya, karena dianggap kaisar adalah simbol lambang negara ya, mereka ingin memajukan rakyatnya itu dengan ideologi ultranasionalis ya. Nah, mental orang Jepang pasca gempa ini bagaimana ya, bahwa 3 bulan pasca gempa ya, berarti sekitar Desember ya 1923 tahun yang sama, Kementerian Pendidikan ini merilis kompilasi kisah-kisah para korban gempa sebagai suplemen materi ajar di sekolah. Kompilasi kisah-kisah korban gempa ya, jadi kumpulan cerita-cerita kisah, bukan cerita misteri ya, tapi kisah korban-korban gempa. Nah, tema yang diangkat kira-kira ternyata tema apa, minasan? Tema yang diangkat meliputi kesetiaan terhadap kaisar. Kesetiaan terhadap kaisar, kemudian sikap apa nih? Berbakti Di kalangan keluarga. Berbakti kepada keluarga, pengorbanan dan keberanian. keberanian. Ya, jadi tadi 3 bulan setelah gempa itu, Kemendikbud, Kementerian Pendidikan ini sampai membuat kompilasi itu sebagai pendidikan, sebagai semacam kayak mengarahkan bangsa Jepang ya. Itu kesetiaan terhadap kaisar, kan tadi adanya
ideologi ultranasionalis. Kita harus nurut tunduk sama kaisar sebagai simbol negara. Sikap berbakti di kalangan keluarga, kemudian pengorbanan, keberanian, gitu ya. Nah, buat apa sih? Ya, jadi bahwa langkah tersebut dinilai sebagai upaya kubu konservatif Jepang untuk mendorong rakyat agar tetap setia pada pemerintah. Kalau setia sama pemerintah kan artinya nurut ya. Kita mau diapa-apain, mau disuruh ini mau, disuruh itu mau, nurut ya. Dan dapat diatur pada tingkat ideologis ya. Ini adalah catatan sangat penting ya. Bahwa dengan itu mental Jepang itu terbentuk. Wow, kita tuh harus tunduk sama kaisar. Kaisar ngomong ini kita harus ikut. Kita harus mau diatur. Akhirnya kan orang jadi tercuci ya. Maksudnya bahasa kasarnya mungkin tercuci otaknya untuk nurut sama kaisar. Mau nggak mau kita harus iya aja gitu ya sama kaisar. Akhirnya kan bisa diatur. Dengan bisa diatur nggak hanya 1-2 orang, tapi seluruh negara bisa diatur. Akhirnya lebih mudah diarahkan menuju tujuan negara, tujuannya Jepang apa misalnya gitu kan. Nah, diarahkan sampai skala ideologis itu. Ya, makanya kita selalu melihat Jepang itu homogen ya. Sebenarnya Jepang itu tidak homogen, tetapi dihomogenkan, dihomogenkan. Jadi sebenarnya pikirannya macam-macam ya, warna-warni dia itu pola pikirnya, tetapi karena memang dihomogenkan oleh negara-negara sengaja untuk menghomogenkan, untuk menyatukan ya dengan cara-cara seperti ini ya. Mentalnya itu dirubah paksa, jamaah satu negara seperti itu ya minasang ya. Jadi di zaman ini tuh sebenarnya mental kita sudah terbentuk ya, apalagi setelah pasca adanya kejadian-kejadian gempa bumi itu kan bikin orang terpuruk dan akhirnya mau diarahkan gitu ya. Dan kalau mau diarahkan satu negara semuanya kan jadi lebih gampang diatur seperti itu ya. Hai, iya desu ka minasan? Kira-kira seperti itu ya. Kedengeran ya suara saya tadi ya, nggak putus-putus ya? Sudah Iya, dikit lagi. Jadi kira-kira kayak gini ya kronologisnya Jepang ya. Ini kan tadi sudah ya, kita ulang lagi ya bahwa ada Perang Dunia I tahun 1914 di mana Jepang itu tadi bersama Inggris itu ya, tadi aliansi Jepang-Inggris, dan pada akhirnya mereka juga berpisah. Banyak sekali rinciannya ya. Jadi Jepang ini sebenarnya nggak ikut Perang Dunia I, tapi dia di belakang dia ada gitu ya. Mengajukan 21 tuntutan Cina tadi itu ya. Kemudian tahun 18-nya terjadi apa tadi? Komesodo nan desu ka? Senkyu Hyakuju Hachinichi nani ga okotan desu ka? Nihon de? Itu betul-betulan berebutan apa? Beras itu ya. Iya, sakit. Huru-hara beras. Komesodo. Huru-hara beras, kerusuhan beras. Ada namanya Perdana Menteri Takeshihara, ini Perdana Menteri Rakyat, ini membentuk kabinet partai itu ya, setelah adanya kerusuhan beras sampai Perdana Menteri sebelumnya kan turun gitu ya. Nah, kemudian tadi ada perjanjian Versailles, nggak tahu dibacanya gimana bahasa Prancis ya, Versailles ya. Ditandatangani di mana Saigonji Kinmochi tadi tanda tangan perjanjian Versailles ya. Jadi hak-hak Jepang itu tidak hilang terhadap tanah jajahan yang ada di tanah jajahan di mana tadi? Tanah jajahannya Jepang di mana? Indonesia, Korea, di Cina, di semenanjung Cina itu tadi, Siberia ya. Ya dicaplok, dianeksasi ya. Jadi perjanjian Versailles ini menguntungkan Jepang ya, dia tidak dikurangi haknya atas tanah jajahan itu. Kemudian tahun 1920-nya itu ada namanya Liga Bangsa-Bangsa Didirikan ya, LBB ya, sebelum jadi PBB itu dulu ada LBB. Kemudian Senkyu Hyaku Nijusan Nichiwa 1923年には日本では何が起こったんですか? 地震 tadi namanya apa? Kanto Daishinsai terjadi gempa bumi besar di Kanto tadi ya, karena ditambah kobaran api ya, di jam-jamnya makan siang malah gempa ya, kena api semua ya, kompornya pada nyala semua, kena angin lagi ya, jadi kacau balau ya. Kemudian sebelum ditutup yaitu tahun 1925 Jepang itu selesai, biasanya
tadi zaman Taisho-nya selesai ya di tahun 1925 ini ditutup dengan adanya undang-undang pemilu ya, undang-undang pemeliharaan keamanan juga dibuat. Nah, selain itu juga secara secara kebudayaan ya minasang ya, banyak muncul kesusastraan ya minasang. Mungkin nanti yang minat sastra bisa sama Ibu Hayun ya, Hayun Sensei. Gak apa-apa. Yang berminat sastra nanti minasang bisa lanjut ke Hayun Sensei ya. Di sini di tahun Showa Taisho ya, di tahun Taisho ini sudah muncul banyak kesusastraan ya. Ada namanya kelompok Shirakaba. Ini adalah kesusastraan proletar, rakyat jelata ya, saat itu sudah mulai muncul kesusastraan ya. Seperti ini ya. Naoyashiga, Takiji Kobayashi. Saya nggak tahu sastra ya, tetapi kira-kira seperti ini ya. Yunosuke Akutagawa, ada yang tahu Yunosuke Akutagawa? Di sini ada nama-nama ini, ada yang tahu nggak minasan? Salah satunya siapa deh? Ini penulisnya yang di dalam kurung. Salah satu ada nggak yang tahu nih? Salah satu dari ini ada nggak yang tahu minasan siapa nih? Akutagawa kayaknya, Akutagawa. Iya, Akutagawa Ryunosuke deh. Akutagawa Ryunosuke. Akutagawa Ryunosuke, dia itu, ada yang tahu nggak? Selain Rashomon sama Hana, dia juga punya karya besar tuh. Dulu bukunya ada di toko buku ya. Yang itu loh, yang siluman apa sih namanya? Siluman yang ada di sungai. Yang iya, yang seperti apa namanya? Kame kura-kura. Nggak ada yang tahu apa karyanya Akutagawa Ryunosuke yang terkenal? Apa? Semester 2. Kapal seriesnya kategori Ryunosuke. Itu salah satu karya sastranya Akutagawa Ryunosuke. Ada juga Yasunari Kawabata. Di sini itu sudah muncul di zaman Taisho ya, di zaman Jepang, zaman Taisho itu ya. Contohnya Yukiguni ya, negeri salju. Izuno Odoriko sih, penari Izu ya. Ini adalah contoh-contoh karya sastra di zaman Taisho ya. Sebelum memasuki zaman Showa. Jadi Taisho itu zaman tengah-tengah antara Meiji dan apa? Tengah-tengah apa minasan? Taisho itu antara Meiji dan apa? Meiji dan Showa di sini. Sebelum nanti di zaman Showa, sejarah Jepang mulai menjadi-jadi. Menjadi-jadi dalam arti Jepang ini semakin punya power militer ya, menguasai dunia, sudah banyak ikut perang ya, luar biasa sekali ya Jepang ya. Jadi perang diantaranya seperti nanti silakan dibaca lagi ya minasang ya. Ini adalah kejadian-kejadian yang sangat signifikan ya, Perang Dunia I, terus tuntutan terhadap Cina, kerusuhan beras tadi ya, Komesodo, adanya perjanjian Versailles, gempa bumi Kanto ya, kayak gitu ya. Hai. Bentar. Tadi saya mau kasih lihat apa dikit lagi nih. Ini adalah gambaran dari zaman Taisho di sini, tapi hitam putih ya di sini ya. Kelihatan ya minasang ya? Ini Mas Ka? Hai Sensei. Hai. Nah, ini adalah zaman Taisho di sini, zaman pakai nenek buyut kita dulu. Gambarannya seperti ini ya. Hai, Taisho Jidai no Real Eizo Matome, jadi kumpulan gambar-gambar atau foto-foto real ya saat di zaman Taisho. Ini foto beneran ya. Seperti apa? 最後までご視聴いただけたらと思います。まずは大正2年、4年の映像となります。当時の街並みです。当時はまだ珍しかったのか、カメラを気にしている方が多い印象です。Ada yang bisa baca apa tuh bacanya? Kamera bu? Tadi apa? Kamera bu? Kini? Kamera kini suru Kamera wo kini suru hito ga oi insho mas. Jadi banyak sekali yang terkesan gitu ya dengan kini suru hito, orang-orang yang kini suru ya, penasaran sama kamera ya. Oke, gimana tadi ada yang raise hand? Siapa tadi?
Ada yang resen ya? Iya. Jadi kira-kira gambarnya kayak gini ya. また大正時代には第一 Ada juga Seiyo bunmei wo yori Nihonjin rashiku tori ireo to shite imashita. Ya, Seiyo bunmei peradaban barat. Disini Seiyo bunmei peradaban barat itu lebih dibuat menjadi Nihonjin rashiku, menjadi lebih ke seperti orang Jepang ya, dimodifikasi lah gitu ya, dimasuk dan dimodifikasi, disesuaikan dengan kebudayaan Jepang. Ya, kayak gini ya kira-kira gambaran dari